Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu pada kajian online. Pada sekarang ini kita akan membahas yaitu yang berkaitan dengan hewan kurban atau udhiyah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-34. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan untuk penyembelihan hewan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang-binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, definisi udhiyah atau kurban adalah yaitu menyembelih hewan kurban pada waktu duha. Sedangkan secara istilah, hewan ternak yang disembelih berupa unta, berupa sapi ataupun kambing berguna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menambah keimanan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah pada hari raya Idul Adha. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berkurban. Di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat yang kedua, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kaum muslimin, para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kita berkurban tentulah ada syarat yang disyariatkan kepada kita. Apa itu syarat untuk berkurban? Yang pertama yaitu Islam. Maka orang-orang non-Islam atau orang-orang kafir tidak diperintahkan untuk berkurban. Yang kedua yaitu baligh dan berakal. Sehingga barang siapa yang belum baligh ataupun belum berakal, maka belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan. Yang dimaksud dengan kemampuan yaitu dia memiliki harta untuk berkurban, memiliki kelebihan harta dari nafkah diri sendiri dan keluarga yang digunakan untuk berkurban pada hari raya Idul Adha. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hewan apa saja yang boleh dijadikan untuk hewan kurban? Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34 yang telah kita bacakan tadi. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan untuk berkurban agar mereka menyebut nama Allah terhadap binatang-binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, satu ekor kambing di dalam berkurban cukup untuk satu orang laki-laki dan berikut anggota keluarganya. Di dalam kita berkurban dengan menyembelih satu ekor unta ataupun satu ekor sapi, maka itu dapat untuk 7 orang. Sedangkan satu ekor kambing maka dapat untuk 1 orang saja. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah
an sab'atin wal baqaratin an sab'ah. Kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, yaitu seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang pula. Syarat-syarat yang dijadikan acuan di dalam berkurban yaitu unta disyariatkan telah genap berumur 5 tahun. Sapi disyariatkan telah genap berumur 2 tahun. Sedangkan kambing disyariatkan telah genap berumur 1 tahun. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnatan illa ay ya'sur alaikum fatadbahu lada'atan minad dhaq. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, kecuali bila sulit bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih jaza'an dari domba. Unta yang musinnah adalah unta yang berumur 5 tahun. Sapi yang musinnah adalah sapi yang berumur 2 tahun. Dan kambing yang musinnah adalah kambing yang berumur 1 tahun. Musinnah disebut juga dengan taniyah atau yang telah menanggalkan gigi serinya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat yang dijadikan dalam acuan dalam berkurban, yaitu tidak cacat atau hewan harus sehat. Disyariatkan pada hewan kurban seperti unta, sapi ataupun kambing harus bebas dari kecacatan yang akan menyebabkan dagingnya berkurang, sehingga hewan kurus, pincang, cacat matanya dan sakit tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Selanjutnya yaitu waktu penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban atau ibadah kurban dimulai dari sesudah sholat Id bagi yang melaksanakan sholat Id. Jika bagi yang tidak melaksanakan sholat Idul Adha, maka dimulai dari sudah terbitnya matahari pada hari raya Idul Adha, kira-kira seukuran 2 rakaat dan 2 khutbah. Selanjutnya yaitu apa yang dilakukan terhadap hewan-hewan kurban, yaitu penyembelih disunnahkan untuk memakan sebagian dari kurbannya, menghadiahkan hewan kurban, daging kurban untuk kerabat, tetangga dan kawan-kawan. Selanjutnya yaitu apa yang dilakukan terhadap hewan-hewan kurban, yaitu penyembelih disunnahkan untuk memakan sebagian dari kurbannya, menghadiahkan daging kurban sebagian untuk kerabat, tetangga dan teman-teman. Sebagaimana firman Allah, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah sebagian lagi untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Yang kedua yaitu dianjurkan untuk membagi menjadi 3 bagian. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yut'imu ahla baitihi thuluth wa yut'imu fuqara'a jiranihi thuluth wa yatasaddaqu 'ala as-suwali bithuluth. Beliau memberi makan sepertiga untuk keluarganya dan memberi makan tetangganya yang miskin sepertiga lagi untuk bersedekah kepada para peminta. Selanjutnya yaitu boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum 'anil dikhari tuhumil adahi fawqa 3 fa amsiku ma badalakum. Dahulu aku pernah melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, maka sekarang simpanlah selama tampak kemaslahatannya bagi kalian. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Yang terakhir yaitu, apakah yang harus dilakukan bagi orang-orang yang hendak berkurban manakala bila tiba 10 Zulhijjah? Bila 10 hari di awal bulan Zulhijjah telah tiba, haram atas orang-orang yang hendak berkurban untuk memotong rambut dan kukunya sehingga ia menyembelih hewan kurban, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-'ashru wa 'indahu udhiyatun yuridu ay yudahi fala ya'khudanna sya'ra wa la yaqlimanna dhufra." Bila 10 hari di awal bulan Zulhijjah telah masuk, sedangkan seseorang di antara kalian akan berkurban yang hendak disembelihnya, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Dan sebuah riwayat, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a, maka janganlah dia mencukur rambut dan memotong kukunya sedikit pun ketika awal bulan Zulhijjah telah tiba. Itulah kajian singkat kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan mendatangkan manfaat dan dapat kita ambil hikmahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.